Pernah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya asal-usul Gunung Bromo yang megah ini? Di balik keindahannya, tersimpan sebuah legenda yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan tradisi yang masih hidup hingga kini. Alkisah, di masa lalu, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Roro Anteng, keturunan bangsawan Majapahit. Kecantikannya begitu termasyhur hingga banyak pangeran yang ingin meminangnya. Namun, hatinya hanya tertambat pada seorang pemuda tampan dan bijaksana, Joko Seger, putra seorang Brahmana. Suatu hari, datanglah seorang pertapa sakti bernama Kiai Bima yang jatuh hati pada Roro Anteng. Tak ingin menolak secara langsung, Roro Anteng memberikan syarat yang tampaknya mustahil. Kiai Bima harus membuatkan lautan pasir di atas Gunung Bromo dalam satu malam. Tanpa ragu, Kiai Bima menerima tantangan itu. Dengan kesaktiannya, Kiai Bima hampir menyelesaikan tugas tersebut. Melihat hal ini, Roro Anteng cemas dan berinisiatif untuk menggagalkannya. Bersama para wanita desa, ia menumbuk padi dan membakar jerami di ufuk timur, menciptakan ilusi bahwa fajar telah tiba. Ayam pun berkokok, menandakan pagi telah datang. Mendengar kokokan ayam, Kiai Bima merasa gagal dan marah. Ia melemparkan batok kelapa yang digunakannya untuk mengeruk pasir, yang kemudian menjadi Gunung Batok. Sementara itu, lautan pasir yang hampir selesai kini dikenal sebagai lautan pasir di sekitar Gunung Bromo. Setelah kejadian itu, Roro Anteng dan Joko Seger menikah dan memerintah di wilayah tersebut. Namun, mereka tak kunjung dikaruniai anak. Mereka pun bersemedi di Gunung Bromo, memohon kepada dewa agar diberikan keturunan. Akhirnya, suara gaib memberitahu bahwa permohonan mereka akan dikabulkan. Dengan syarat anak bungsu mereka harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Waktu berlalu, mereka dikaruniai 25 anak, dengan anak bungsu bernama Jaka Kusuma. Namun, karena kasih sayang yang mendalam, mereka enggan memenuhi janji tersebut. Hingga suatu hari, desa mereka dilanda bencana, mengingatkan mereka pada janji yang telah dibuat. Dengan hati yang berat, Jaka Kusuma rela mengorbankan dirinya demi keselamatan desa. Sebelum terjun ke kawah, ia berpesan agar setiap tahun pada tanggal 14 bulan Kasada, masyarakat memberikan persembahan ke kawah Gunung Bromo. Tradisi ini dikenal sebagai upacara Kasada dan masih dilaksanakan oleh suku Tengger hingga kini. Menariknya, nama Tengger sendiri dipercaya berasal dari gabungan nama Roro Anteng dan Joko Seger, simbol dari keturunan mereka yang menetap di sekitar Gunung Bromo. Jadi, setiap kali kita menyaksikan keindahan Gunung Bromo, ingatlah bahwa di baliknya terdapat kisah cinta, pengorbanan, dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Jika kalian ingin terus mendapatkan cerita menarik lainnya tentang mitologi dan sejarah Indonesia, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik berikutnya.